Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen belajar YouTube untuk pemula, di mana saya sekarang akan membahas tentang bagaimana sebuah video yang diupload ke YouTube bisa mendapatkan penonton. Kita masuk ke dalam cara yang pertama, di mana kita masuk dulu ke YouTube. Ini adalah YouTube. Cara pertama adalah melalui pencarian YouTube. Di mana ya orang yang membutuhkan suatu topik tertentu atau ingin menonton suatu video tertentu atau mencari suatu tutorial tertentu, dia memasukkan pencarian melalui form penelusuran ini. Sebagai contoh, misalkan saya mau cari cara masak nasi goreng, saya cukup ketikkan cara masak nasi goreng. Dan kemudian di enter, dan selanjutnya akan keluar ya list dari video yang membahas tentang cara masak nasi goreng. Di sini Anda bisa lihat, di sini semua membahas tentang cara masak nasi goreng dengan berbagai style ya, dengan berbagai resep dan lain sebagainya. Nah, saran dari saya adalah kalau untuk channel-channel yang masih baru, channel-channel yang subscribernya masih sedikit, saya menyarankan agar mengoptimalkan pencarian ini agar video yang diupload ke YouTube bisa mendapatkan penonton. Dan cara tersebut dikenal dengan cara SEO atau Search Engine Optimization atau optimalisasi penelusuran di YouTube. Jadi kita harus menggunakan cara SEO ini agar video-video yang kita upload bisa diketemukan oleh calon penonton yang mencari suatu topik tertentu, dan kemudian topik yang dicari itu nyangkut dengan video kita dan nanti video kita akan mendapatkan penonton. Itu adalah audiens awal. Dan kalau misalkan Anda baru bikin channel, sebaiknya Anda mempelajari SEO agar nanti orang bisa mencari video Anda dan menemukan video Anda, dan Anda akan lebih mudah berkembang. Jadi channel-channel yang menggunakan SEO ke depannya akan lebih berkembang karena bisa mendapatkan audiens dari pencarian ini. Dan audiens dari pencarian ini adalah merupakan sumber penonton yang tidak terbatas yang bisa Anda raih di YouTube. Dan cara kedua adalah melalui beranda. Di beranda ini Anda bisa lihat ya, atau di home YouTube Anda bisa lihat list-list video ya. Namun untuk bisa masuk ke beranda ini atau video-video yang tampil di dalam beranda ini adalah video-video yang sebelumnya sudah pernah ditonton atau channelnya sudah pernah ditonton. Salah satu video di channel tertentu ditonton, maka video lainnya bisa keluar di dalam beranda ini. Kalau misalkan belum nonton, maka yang dikeluarkan oleh YouTube adalah video-video random yang mungkin subscribernya banyak atau video-video populer. Nah, jadi kalau video Anda belum mendapatkan penonton, ini untuk channel-channel yang masih baru ya, penontonnya masih sedikit. Nah, kalau itu akan menjadi sangat sulit untuk bisa muncul di beranda. Nah, agar bisa muncul di beranda, kuncinya adalah ada yang nonton dulu. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan penonton? Ya, mau nggak mau yang dari saya bilang tadi, cara satu yaitu mengoptimalkan penelusuran. Jadi videonya harus bisa diketemukan dulu oleh audiens di YouTube dan kemudian mendapat penonton. Dan ketika penonton yang udah nonton video Anda tersebut masuk ke dalam beranda YouTube, maka dia nanti akan mendapatkan list juga video Anda ya. Meskipun tidak banyak, tapi setidak-tidaknya Anda sudah bisa memiliki kesempatan untuk masuk ke beranda untuk mendapatkan penonton yang lebih luas lagi ke depannya. Video-video yang lainnya, misalkan di situ Anda misalkan upload 5 video, orang nonton 1 video, dan kemudian dia masuk ke home dan kemudian bisa melihat video Anda yang lain, dan kemudian mungkin aja orang itu tertarik dan bisa mengklik dan nonton lagi. Jadi Anda mendapatkan audiens semakin banyak yang menonton dari home, maka nanti videonya akan dipromosikan semakin luas lagi, di mana YouTube bisa mengetahui audiensnya. Jadi audiensnya minatnya dengan apa? Contohnya seperti ini, saya minat di sini banyak video-video tentang food ya, tentang food vlogging ya, tentang kuliner. Di sini banyak video yang keluar ya terkait dengan
kuliner ya, baik dari channel luar ataupun channel dalam negeri. Dan kemudian di sini juga topik-topik tentang musik heavy metal banyak, Guns N' Roses, Slash, Buckethead. Ini dari Guns N' Roses karena saya sering nonton Guns N' Roses, dan Slash dan Buckethead ini pernah jadi bagian dari Guns N' Roses, Slash masih jadi bagian dari Guns N' Roses. Kemudian dia keluar di sini, dan itu nanti orang akan nonton kalau dia tertarik, dan kemudian Anda akan mendapatkan audiens. Jadi untuk bisa sampai ke home ini harus ada audiens awal. Audiens awalnya bisa dari pencarian, jadi yang utama dari pencarian, atau kalau tidak Anda memiliki audiens banyak di sosial media, itu juga bisa digunakan. Dan nanti orang atau follower Anda dari sosial media tersebut, misalkan dari Facebook atau dari grup WA, buka home dari YouTube dan dia bisa melihat. Dan yang terakhir adalah ini yang paling banyak ya. Oh yes, satu lagi di home ini juga subscriber ya, subscriber. Kalau misalkan saya sudah upload ke salah satu channel, misalkan Jajan Mercon di sini, saya sudah upload, saya sudah subscribe ke dalam channel Jajan Mercon ini, maka kemudian nanti video-video dari Jajan Mercon lainnya juga bisa keluar di timeline saya, di home saya ini. Dan begitu juga dengan channel Plus 26 ini, kalau saya sudah subscribe, dia juga bisa nongol. Saya sudah nonton, dia juga bisa nongol di home. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian selanjutnya adalah di rekomendasi. Dan ini adalah yang paling ampuh sebetulnya untuk mendatangkan penonton, namun ini bukan untuk channel yang masih kecil atau channel yang audiensnya belum banyak, dimana ini adalah untuk channel-channel yang memang sudah mendapatkan penonton. Dan kalau Anda lihat tuh view-nya udah banyak ya di sini ya, view-nya udah mulai banyak ya, 60.000, 385.000 ya. Jadi untuk yang bisa masuk ke dalam rekomendasi ini adalah video-video yang memiliki kinerja bagus. Kinerja bagus adalah view-nya bagus, jam tayangnya bagus, dan retensi penontonnya bagus, dan kemudian akan dipromosikan melalui rekomendasi di YouTube ini atau video penyaranan ini, dan ini adalah sumber traffic. Namun untuk sampai ke sini Anda harus memiliki audiens yang cukup. Dan untuk channel kecil agak sulit. Untuk channel kecil maka lagi-lagi kita harus mengandalkan penelusuran atau pencarian YouTube, dan kemudian mengandalkan dari home dan subscriber, dan kemudian baru terus upload topik-topik yang menarik, dan nanti kemudian suatu ketika juga akan masuk ke dalam rekomendasi. Dan kalau untuk channel kecil, kalau Anda lihat di bagian statistik, biasanya rekomendasinya kecil ya, rekomendasinya kecil, kalah oleh Beranda atau kalah oleh home. Dan kalau yang pakai SEO, biasanya SEO-nya paling pertama dari pencarian, kemudian home, kemudian rekomendasi, biasanya urutannya seperti itu. Dan kalau mereka yang punya follower banyak di sosial media kayak di Facebook atau grup WA, biasanya di eksternalnya juga bagus. Dan demikian cara sebuah video bisa diketemukan atau bisa mendapatkan penonton di YouTube. Silahkan Anda manfaatkan pencarian YouTube ini, terutama lagi-lagi untuk channel yang masih kecil, karena ini adalah merupakan sumber traffic. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, silahkan pelajari SEO agar video Anda bisa lebih mudah diketemukan melalui pencarian YouTube.